Jika kalian adalah seorang penikmat mesin pembakaran dalam, biasanya kalian mungkin telah memperhatikan bahwa 90% dari mesin yang dianggap sebagai yang terhebat sepanjang masa, semuanya dirancang dan dikembangkan pada tahun 90-an hingga awal 2000-an. Mulai dari LS hingga 2J, mesin-mesin Honda modular, dan lainnya. Dan hal ini menghadirkan salah satu topik paling diperdebatkan dalam komunitas otomotif, yaitu apakah mesin-mesin lama sebenarnya lebih baik, khususnya untuk mesin-mesin yang berorientasi pada performance. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas berbagai mesin dari berbagai merek dengan menunjukkan kekurangan dan kelebihannya, membandingkannya satu sama lain, dan memutuskan apakah mesin lama benar-benar lebih cocok untuk penggemar yang menginginkan performa. Namun kita akan membahas hanya menggunakan 4 kategori utama untuk setiap gaya mesin, ditambah satu lagi untuk biaya merupakan faktor penentu di dunia nyata, dan keempat kategori utamanya adalah yang pertama kekuatan, di mana kita harus mempertimbangkan karakteristik desain, bahan, dan batasan yang terdokumentasi dengan baik dari arsitektur tersebut. Lalu ketersediaan, seberapa mudah mendapatkan suku cadang, kemudian tuning, seberapa mudah atau sulit untuk memodifikasi mesin sesuai keinginan, dan yang terakhir adalah biaya. Dengan pembagian tersebut, kita akan melihat seberapa berbedanya beberapa mesin ini dalam perbandingan satu sama lain, dan ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memilih mana yang lebih baik. Mari kita mulai yang pertama, yaitu mesin-mesin blok kecil GM yang berbasis LS dan LT. LS adalah evolusi dari mesin Gen 1 small block CV dengan berbagai jarak lubang 4,4 inch dan susunan katup pushrod, namun dengan perbedaan kunci dengan kaki utama 6 baut yang lebih kuat, dan head cylinder dengan sudut katup yang lebih dangkal yang dapat mengikatkan aliran udara CFM yang lebih tinggi. Dan jauh lebih maju dalam pengendalian komputer untuk bahan bakar, timing, idle, percikan, dan hampir semua hal lain. LT berkembang dari LS dengan injeksi bahan bakar langsung yang memungkinkan tekanan kompresi statis yang lebih tinggi, sudut katup bahkan lebih dangkal, dan kurang penyumbatan di port masuk, juga rasio rocker yang lebih tinggi yaitu 1,8 dan pengendalian mesin berbasis torsi yang jauh lebih canggih. Sekarang mari kita bahas dari segi kekuatannya. LS dan LT hampir memiliki arsitektur blok yang identik, namun dengan beberapa keunggulan untuk LT termasuk geset di sekitar jaket air dan baut head cylinder 1 mm lebih tebal, namun secara umum perakitan berputar pada tingkat yang hampir sama, yang mana LS3 dan LT1 mampu mencapai sekitar 800 horsepower, sementara LT4 dan L9 dapat mencapai sekitar 1000 horsepower. Namun titik lemah dari keduanya adalah sistem displacement on demand dan active fuel management yang cenderung mengalami kegagalan seiring waktu, yang mengakibatkan suara ketukan lifter, crankshaft rusak, dan dalam beberapa kasus mesin rusak. Ya, meskipun kurang umum pada mesin LS karena Corvette berbasis di LS1 hingga LS9 tidak memiliki DOD, namun ini masih merupakan isu yang terdokumentasi dengan baik. Lalu soal ketersediaan, LS jelas unggul dalam hal ini karena merupakan salah satu arsitektur mesin yang paling banyak digunakan di planet ini. Dengan lebih dari 20 variasi yang berbeda membuatnya mudah ditemukan. Namun ada beberapa yang akan sulit didapatkan seperti LS7 dan LS9. Dan ketika kita berbicara tentang tuning, LT mengalami kesulitan dengan arsitektur ECU yang jauh lebih kompleks. Ini bisa terjadi karena memiliki kurva pembelajaran yang lebih sulit dan sebaiknya diserahkan kepada yang khususnya dalam tuning torsi. Sebenarnya beberapa diskusi tentang mesin LT pertama kali muncul pada tahun 2014 lalu, yang mana ini didasarkan pada tuner yang kurang berpengalaman yang dapat membuat mobil meledak dan menyalakan arsitekturnya. Namun selain itu semua, mesin ini sungguh luar biasa. Kemudian perbandingan berikutnya tentu aja ada 2JZ GTE, dan mesin ini digunakan di dua mobil yang berbeda yaitu Supra dan Mark Force 2JZ GTE. Mesin ini sebenarnya didasarkan pada 1JZ yang dikembangkan oleh Yamaha namun dengan kapasitas 3 liter yang lebih besar dan meninggalkan turbo sejajar untuk sistem turbo sekuensial yang lebih canggih untuk era tersebut. Lalu mesin ini dibangun sangat kokoh untuk tenaga 320 horsepower yang diestimasikan. Mesin ini benar-benar fenomenal. Kemudian jika kita ingin bandingkan dengan Supra Mark V yang mengikuti format coupe roda belakang dengan turbo inline six yang sama namun dengan mesin dan sasis BMW dan pada dasarnya adalah BMW Z4 M40i dengan beberapa penyesuaian aja, terlepas dari apa pendapat kalian tentang pengaruh BMW dalam Mark V, tapi mesin B58TU cukup luar biasa dengan caranya sendiri. Dan sebenarnya sudah cukup untuk mesin ini bertengger di Supra MK5. Kenapa? Ya karena jika dibandingin dengan 2JZ, sebenarnya kedua mesin ini memiliki blok mesin dengan desain tertutup yang sama, dengan kerk as dan batang sambung forged dan piston hyper-eutetic yang dicetak. Namun 2JZ sedikit unggul dengan blok besi yang kokoh dan memiliki kekuatan 4 digit horsepower pada roda pada bagian belakangnya.
Dan ini layak untuk dicatat bahwa B58TU juga memiliki rentang daya yang jauh lebih luas dan head cylinder yang mengalir jauh lebih baik daripada 2JZ. Lalu dalam hal keandalan, 2JZ adalah produk dari Toyota yang tahun 90-an yang dibangun dengan kuat dan sederhana. Yang mana dalam kasus 2JZ, tidak banyak yang bisa salah selain masalah terkait usia dari platform yang sudah berusia puluhan tahun, seperti timing belt, kebocoran segel pompa oli, kebocoran karet tahan panas, dan sejenisnya. Dan jika dibandingkan dengan B58 yang masih relatif baru, sebenarnya dalam masalah faktor usia, tentu aja mesin ini adalah pemenangnya. Tapi mesin ini jauh lebih rumit dan kompleks. Dan biasanya mesin ini akan mengalami masalah water pump atau klep ventilasi karter yang gagal. Dan hal ini dapat menyebabkan mobil mengeluarkan asap saat dihidupkan dan hilangnya tenaga. Namun dalam hal ketersediaan 2JZ GTE sangat sulit didapat dan harganya sudah terlalu mahal. Sedangkan B58 tentu saja unggul karena kalian masih bisa membelinya baru dari pabrik. Kemudian ketika berbicara tentang tuning nih, sebenarnya kedua mesin ini didukung oleh banyak perusahaan jadi sama-sama oke-oke aja. Namun 2JZ memiliki keunggulan lainnya lagi nih. Ya karena mesin ini sudah ada lebih dari 30 tahun dan segala sesuatunya mulai dari blok billet hingga kit stroker hingga ECU mandiri sudah tersedia dengan mudah. Dan yang kita tahu semua ya, 2JZ ini juga sangat mudah banget untuk dituning, buat profesional maupun amatir sekalipun. Namun ya walaupun demikian B58 juga mudah untuk mendapatkan performance tinggi sebenarnya. Dilansir hanya dengan menambahkan beberapa komponen aja, mobil ini dapat melaju 10 tik di seperempat mile. Dan terakhir soal biaya nih. Seperti yang saya katakan sebelumnya, B58 memang tidak murah karena itu adalah mesin pilihan premium dari BMW yang baru dari pabrik details. Namun 2JZ jauh lebih mahal daripada mesin tersebut. Namun ya selain itu semua, keunggulan besar 2JZ GTE dalam tuning purna jual memberinya keunggulan. Tetapi kalau menurut saya pribadi dalam dunia nyata dari mesin yang digunakan setiap hari, maka B58 adalah pemenangnya. Tapi kalau buat mobil hobi, 2JZ no debat. Tapi ya mau bagaimanapun juga, mesin era 90-an adalah yang terbaik. Kenapa? Ya karena sampai saat ini belum ada mesin baru yang bisa mampu menahan tuning sampai 1000 horsepower, seperti mesin 2JZ ataupun RB26 dari Nissan. Apa yang salah? Ya sebenarnya mungkin pabrikan bisa aja membuat mesin-mesin seperti itu, namun untuk apa? Karena regulasi dunia otomotif semakin ketat. Ditambah kita juga harus mengakui, Toyota Supra dan Nissan Skyline dibuat awalnya untuk menjadi mobil sport murah. Dan mereka menyadari kalau mereka bukan Ferrari atau Lamborghini. Yang berarti untuk apa membuat mobil yang sama seperti tahun 90-an jika mereka harus repot-repot untuk memenuhi regulasi dunia otomotif. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.